Halo, selamat pagi Motovlog Padang. Hari ini Padang cerah. Kita berada di pintu Banda Bakali. Karena konten ini saya buat karena melihat konten sebelumnya tentang Banda Bakali, banyak respon. Nah, saya buat part 2 nya, yaitu tentang Banda Bakali part 2. Inilah pintu awal Banda Bakali yang dibangun 1911 oleh pemerintahan Hindia Belanda. Bagaimana keseruannya? Simak Banda Bakali part 2 dan bagaimana cerita awal mula Banda Bakali ini. Check it out. Ya, sesuai dengan part pertama sebelumnya, banyak respon mengenai Banda Bakali ini. Di antaranya banyak yang bilang Banda Bakali ini banyak tempat tinggal, di sini tempat bekerja gitu. Nah, di part 2 ini saya akan menelusuri lagi pada sisi sebelah kirinya. Kemarin kita di sisi sebelah kanan, sekarang kita ambil di sebelah kirinya. Bermula dari pintu Banda Bakali di daerah Ujung Tanah, Lubuk Begalung, yang tadi awal kita syuting. Nah, pintu itu adalah pintu pertama awal mulanya dibangun Banda Bakali di Kota Padang ini. Sebelumnya saya mau ralat tentang Banda Bakali yang saya bilang di part awal, yaitu bahwa Banda Bakali ini adalah sungai yang sudah ada digali kembali atau diperbaiki lagi. Sepertinya di sini ada yang meninggal. Benar, sudah meninggal ya. Nah, di sini ada juga pemakaman umum Auduri. Nah, bercerita dari awal tadi, ujung Banda Bakali ini berada di ujung tanah, tepatnya di belakang Universitas Putra Indonesia. Nah, dari awal kemarin saya bilang itu bagaimana sih awal pembangunan Banda Bakali ini. Ternyata sudah saya cari referensinya, ternyata saya salah. Awal pembangunan Banda Bakali ini yaitu berawal pada sejarah sebelumnya, yaitu ada banjir besar di Kota Padang selama 2 hari. Yaitunya pada tahun 1907. Kota Padang dilanda bencana banjir, yaitu menghabiskan, kalau dinilai hitungan harga itu 2 ton emas. Pemerintahan Hindia Belanda atau VOC yang selama ini menjadi pemerintahan yang di Kota Padang menilai ini sudah membuat rugi mereka gitu. Nah, karena sebelumnya di 1904 sama 1905 juga ada bencana yang sama, tapi tidak sebesar kerugiannya sebesar ini pada tahun 1907. Nah, pada 1907 itu berencanalah VOC atau pemerintah Hindia Belanda membuat sebuah kali atau kanal untuk antisipasi banjir selanjutnya. Maka dibangunlah Banda Bakali ini di daerah Lubuk Begalung ini. Bentar. Oke. Kita harus menyusuri terus pinggiran Banda Bakali, makanya kita harus muter dulu di jembatan Marakalam tadi. Oke, kita lanjut.
Banda Bakali dibangun pada 1911, diprakarsai oleh tokoh-tokoh Minang juga setuju, pemerintahan Hindia Belanda juga udah siap, maka dibangunlah pintu Banda Bakali tadi di ujung tanah. Nah, pembangunannya ini sampai menghabiskan waktu 6 tahun dan siap 1917. Nah, adapun begitulah kehebatan orang luar ya, orang Belanda. Mereka udah tahu apa yang akan terjadi gitu. Karena selama ini air dari turunan dari kali yang ada di Lubuk Begalung atau Batang Arau selalu meluap. Yang sebagaimana kita ketahui bahwa pemerintahan di Kota Padang dulu ada komplek Muaro itu. Sanalah pemerintahan Kota Padang dahulu dan selalu kebanjiran. Maka diprakarsai pembangunan Banda Bakali ini, yaitu memutus saluran sungai yang ada di Batang Arau, yang ada di Lubuk Begalung. Nah, kesulitannya yaitu apabila dikeruk, itu permukaan sungai yang baru buat dengan yang baru dikeruk tidak sama. Makanya dibuat pintu air yang seperti kalian dari awal tadi. Tujuannya agar air naik dan masuk ke Banda Bakali tersebut. Nah, beriringnya waktu, beriringnya masa, Banda Bakali banyak perubahan yang dilakukan, baik sebelum pemerintahan sebelum kemerdekaan sampai sesudah kemerdekaan. Dan alhamdulillah Banda Bakali sekarang sangat berguna bagi masyarakat Kota Padang, sangat berguna sekali. Apa jadinya kalau tidak ada Banda Bakali, Kota Padang sekarang sudah seperti, ya bisa jadi tiap hari banjir dan bisa jadi seperti kota air gitu. Harapan air dari Batang Arau ini sangat besar dan cuma satu jalur Pindayung sana langsung turun ke Kota Padang. Makanya terpikir oleh orang Belanda dibangun Banda Bakali ini. Banda Bakali bermuara di awalnya itu sampai Jalan Lapai, sampai Batang Lapai Alai. Jembatan Alai ini sebenarnya nggak ada lagi sampai ke muara. Karena dahulunya kawasan Alai atau kawasan Raden Saleh itu adalah kawasan rawa dahulunya, ada danau-danau berawa. Makanya tidak dibangun atau tidak dibuat sampai ke muara. Nah, setelah berwaktu nantinya sampai juga lah ke muara dan digali sampai ke muara. Adapun kita lihat sepanjang Banda Bakali ini, ya rata-rata di sini akses ke Banda Bakali ini nggak ada kantor atau pemerintahan atau bagaimana, itu cuma belakang rumah rakyat aja gitu. Nah, kita lagi berputar lagi juga ke Jembatan Andalas. Beginilah perjuangan pemerintahan Hindia Belanda saat membangun Banda Bakali. Mereka juga membangun jembatan-jembatan mulai dari Jembatan Marapalam, Jembatan Andalas, dan nanti Jembatan Alai gitu. Mereka sudah memikirkan pembangunannya. Nah, di antara kalian nanti, karena saya lihat di part pertama itu banyak yang bilang, wah ini rumah saya, ini apa. Nah, juga di sini mana tahu ada tempat tinggal kalian atau saya melewati rumah teman, sahabat gitu. Cukup cantik pemandangannya, sangat lurus. Nah, begitulah pemikiran orang luar jauh sebelum mengetahui sebab mereka udah berbuat
seperti Kali Ciliwung atau Bandar Kanal Timur, Kanal Barat di Jakarta. Bangsa-bangsa luar ini lebih dahulu memikirkan apa dampak-dampak yang akan terjadi. Mereka sudah membangun kanal-kanal agar nantinya membuat banjir tidak masuk ke dalam kota. Begitu juga Kota Padang, inilah sejarahnya bandar kanal yang dibuat oleh pemerintahan Hindia Belanda dulu. Dengan artian ini adalah warisan dari penjajah dahulu. Tapi jangan dikata ini adalah dibuat dengan sukarela. Ini adalah sistem kerja romusa yang kerja paksa yang dibuat oleh Belanda, mempekerjakan orang lokal tanpa dibayar upah yang wajar, bahkan tidak dibayar gitu. Memanfaatkan tahanan-tahanan untuk menggali kanal-kanal ini. Rata-rata penduduk Kota Padang menggunakan jalur ini sebagai jalur perlintasan yang cepat. Seperti pada part pertama saya bilang, di sini bisa dibilang ini cukup ramai juga lalu lintasnya. Namun sayang jalurnya sempit, itu aja. Burung. Dan juga jalur ini sangat adem, tidak ada tidak panas, karena di samping kiri samping kanan ada batang pohon pelindungnya. Cukup indah. Nah, inilah ujung dari Bandara Kali. Di sini juga ada pintu ujungnya. Di sini akan ada nanti pintu ujung Bandara Kali. Karena dari awal pembangunan Bandara Kali tidak sampai ke laut. Kita akan masuki pintu ujung Bandara Kali. Nah, ini dia. Nah, nantinya akan dibawa ke sana. Nah, di sana adalah ujung dari Bandara Kali. Nah, ini dulu ada bendungan. Nah, semua dibawa ke kanal sana, bawa ke daerah Rasuna Said. Inilah kanal yang akan kita selusuri nantinya. Nah, di sini adalah kanal baru yang dibangun setelah dipikir harus dibungarakan ke pantai. Nah, ini adalah kanal baru yang dibuat. Nah, jadi kanalnya itu berujung di Pasar Alai tadi, langsung menuju ke daerah Rasuna Said, daerah Esparman sana, daerah Ulak Karang. Oke, sampai di sini dulu perjalanan kita menyusuri panjang Bandara Kali. Apabila ada salah kata, pelibatan kata-kata, saya mohon maaf. Dan jangan lupa, dan tidak bosan-bosannya, komen, like, dan subscribe channel saya ini agar kedepannya saya lebih bersemangat membuat konten-konten yang lebih bermanfaat. Terima kasih. See you.